Perkenalkan, nama saya Hernita Syedria dengan NIM 722-3341005. Di sini saya akan membawa tentang isu pertanian, yaitu penurunan kualitas tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia berlebih di Sumatera Utara. Yang melatar belakang isu ini yaitu pertanian merupakan sektor penting di Sumatera Utara yang menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat, terutama di daerah Deli Serdang, Simalungun, Karo, Langkat, dan Sekambidaga. Berhasilan sektor pertanian bergantung pada kondisi tanah sebagai media utama dalam kondisi produksi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul isu pertanian serius mengenai kualitas tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia berlebih. Pupuk kimia awalnya dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan tanaman secara cepat dan efisien. Banyak petani di Sumatera Utara mengandalkan urea, KCl, NPK untuk mengajar hasil pertanian yang lebih tinggi. Namun, ketergantungan pertanian dan penggunaan tanpa memperhatikan dosis tepat itu menimbulkan penurunan kualitas tanah, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman petani mengenai dosis pupuk yang ideal. Penggunaan pupuk sering dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kebutuhan tanah atau tanaman. Yang kedua, ketergantungan terhadap pupuk kimia menyebabkan petani jarang menggunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Tanah yang tidak diberi bahan organik secara rutin akan kehilangan struktur alaminya. Dan yang ketiga, minimnya penyuluhan dari tenaga petani membuat petani kurang memahami dampak jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia berlebih. Banyak petani yang lebih memilih pupuk kimia karena dianggap bekerja, padahal dampak negatifnya sangat besar bagi petani. Selanjutnya yaitu dampak pada tanaman dan petani. Dampak pada tanaman itu penurunan kualitas tanah tentu berdampak pada tanaman. Yang pertama, tanaman menjadi sulit tumbuh, lebih rentan terhadap hama dan penyakit, dan hasil panennya tidak optimal. Dalam banyak menguning, batang melemah, dan buah atau biji yang dihasilkan berukuran lebih kecil. Nah, dampaknya untuk petani, dampaknya tidak hanya berupa penurunan hasil, tapi juga meningkatnya biaya produksi. Petani harus membeli lebih banyak pupuk untuk mencoba meningkatkan hasil panen, namun hasilnya tidak sebanding dengan pengeluaran. Kondisi ini membuat pendapatan petani berkurang dan menurunkan kesulitan mereka. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus di daerah Sumatera Utara di daerah Kabupaten Deli Serdang. Di beberapa desa Sumatera, petani menggunakan pupuk urea dan NPK dengan dosis berlebihan agar panen ini lebih cepat meningkat. Setidaknya, tanah menjadi lebih asam dan keras. Banyak petani melakukan penurunan hasil panen meski jumlah pupuk terus ditambah. Yang kedua, di daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Pada lahan perkebunan sayur, penggunaan pupuk kimia intensif membuat kondisi tanah cepat jenuh. Mikroorganisme tanah menurun sehingga tanaman mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir di Kabupaten Karo, petani hortikultura di daerah dataran tinggi sering menggunakan kombinasi pupuk kimia dan pestisida dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan tanah kehilangan kesuburan alami dan memerlukan input pupuk lebih besar pada setiap musim. Nah, selanjutnya solusi untuk memulihkan tanah itu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Petani dapat menurunkan dosis pupuk kimia secara bertahap dan menggantinya dengan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan bioorganik. Yang kedua, pemupukan yang berimbang. Pemeriksaan tanah atau soil test penting untuk mengetahui dosis yang tepat sehingga tidak terjadi kelebihan pupuk. Dan yang ketiga, menggunakan bahan organik mikroorganisme. Penambahan kompos, biokar, mol, atau pupuk hayati dapat mengembalikan mikroorganisme baik dalam tanah. Dan yang keempat, melakukan rotasi tanaman. Mengganti jenis tanaman setiap musim dapat membantu memulihkan struktur tanah dan menghentikannya pembentukan residu kimia. Nah, selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari isu ini yaitu penurunan kualitas tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia berlebih merupakan masalah serius yang ada di tengah Sumatera Utara. Jika tidak ditangani, kondisi dapat berdampak buruk pada produksi pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama antar petani, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga kesehatan tanah melalui pupuk yang lebih bijak serta mengutamakan metode pertanian yang berkelanjutan. Menjaga tanah berarti menjaga masa depan pertanian berkelanjutan generasi. Sekian isu yang